Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini bersama saya M. Oscar Surya Yoga. Dan saya Brescia Isa. Berbagai informasi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama untuk hari ini. Posko layanan informasi dibuka hingga SPH kembali beroperasi. Akibatkan korban luka berat, tim Jatan Ras Satreskrim Polres Solo Kota menangkap 2 pelaku tawuran. Di informasi pertama, saudara, Posko Layanan Informasi SPH atau Semen Padang Hospital buka hingga rumah sakit dapat beroperasi kembali. Posko Layanan Informasi ini buka setiap hari mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Beginilah suasana posko layanan informasi yang dibuka pihak SPH sejak peristiwa ledakan beberapa waktu lalu. Dibukanya posko layanan informasi ini guna memudahkan masyarakat atau pasien SPH dalam mendapatkan informasi terkait proses pengobatan dan rujukan. Posko layanan informasi ini dibuka setiap hari mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Meski banyak masyarakat dan pasien yang mengurus proses pengobatan dan rujukan, hingga saat ini kondisi di posko layanan SPH masih berjalan tertib dan lancar. Informasi dari pihak SPH, jumlah masyarakat dan pasien yang dilayani di posko ini setiap harinya lebih dari 200 pasien. Bahkan pada hari Kamis kemarin, jumlah pasien yang dilayani di posko ini mencapai 315 pasien. Karena ada rujukan ke sini dari dokter kandungan, rujuk ke sini terbeda ya. Terus dari sini dia disuruh ronsen, jadi hasil ronsennya ke sini kembali hari ini dirujuk ke Sudarso. Sementara informasi dari pihak SPH, posko pelayanan informasi ini akan terus dibuka hingga operasi rumah sakit beroperasi seperti biasa kembali. Nur Kalbi, Adviandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, diduga hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu. 2 orang warga di kota Payakumbuh digerebek di sebuah rumah kawasan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi dari warga yang mengaku resah dengan kedua tersangka yang kerap mengkonsumsi narkoba. Penggerebekan terhadap 2 orang pria pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dilakukan Phantom Squad Satres Narkoba tengah malam di saat kedua tersangka berinisial AM 36 tahun serta rekannya RH 37 tahun. Tersangka yang tidak menduga akan ditangkap, keduanya dengan mudah diamankan. Satu tersangka ditangkap di bagian belakang rumah atau dapur, sementara satu tersangka lainnya yang merupakan pemilik rumah ditangkap di bagian dalam rumah. Kepada polisi, tersangka mengakui mereka akan memakai narkoba jenis sabu. Barang haram itu dibeli kepada seorang di wilayah hukum Polres 50 Kota dengan cara diletakkan di suatu tempat. Rencananya narkoba itu akan mereka pakai berdua sama seperti waktu sebelumnya. Disaksikan perangkat RT dan belasan warga, Phantom Squad yang melakukan penggeledahan berhasil menemukan narkoba sisa pakai yang disimpan di bawah kandang ayam, alat hisap, serta plastik pembungkus. Anggota kepolisian semula cukup sulit mengambil barang bukti yang disembunyikan tersebut, namun akhirnya barang bukti tersebut berhasil diamankan. Kepada polisi, kedua tersangka mengakui bahwa barang bukti itu adalah milik mereka. Mereka juga mengakui kerap memakai narkoba di rumah tersebut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Sementara penyuplai barang kepada keduanya masih diburu. Dari kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Kepolisian Resor Solo Kota menangkap 2 orang terduga pelaku tawuran. Kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut diamankan setelah lebih 3 bulan menjadi buron. Sementara korban dari pelaku mengalami luka berat. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Solo Kota menangkap 2 orang terduga pelaku tawuran yang terjadi di bulan November tahun 2023. Pelaku masing-masing berinisial FA dan TP berusia 16 tahun, warga Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, dan masih tergolong anak di bawah umur. Kedua pelaku diamankan di kediamannya setelah 3 bulan buron pasca kejadian tawuran yang bertempat di daerah Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikara, Kota Solo, yang menyebabkan korban yang menderita luka berat.
Kaki korban mengalami luka sayatan dalam dari senjata tajam. Kemudian punggungnya mengalami luka tusukan dan tangan korban mengalami luka dan patah tulang, sehingga korban dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan menegaskan korban saat itu sedang melintas saat tawuran terjadi. Karena kasus ini dinilai cukup serius, aparat pun kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan kedua terduga pelaku. Tim Jatanras Satreskrim Polres Solok Kota telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang buronan dalam kasus tawuran yang mengakibatkan luka pada korban yang sempat dirawat. Dan pelaku 2 orang ini memang sudah sempat kita cari selama kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah sudah berhasil ditangkap. Kronologis terlibat tawurannya seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya kejadian berawal sudah cukup lama, yaitu pada tanggal 30 November tahun lalu, tahun 2023. Jadi malam minggu di wilayah hukum Polres Solok Kota, tepatnya di Jalan KTK, di Kecamatan Lubuk Sikarah, itu terjadi aksi tawuran. Pada saat kejadian menjelang dini hari pukul 3.30, itu kelompok remaja yang terlibat tawuran ini sempat dilihat oleh 2 orang remaja yang kebetulan ingin melintas di jalan tersebut. Melihat kejadian tawuran itu, 2 orang remaja berboncengan ini yang kemudian menjadi korban, ini sebetulnya tidak ada hubungan apa-apa dengan kelompok remaja yang sedang tawuran. Sementara itu, selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sejumlah senjata tajam, baju dan helm yang digunakan terduga saat tawuran. Saat ini kedua pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Solok Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik, di antaranya tentang Persikopa matangkan persiapan menuju semifinal Suratin U17. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Bagi tangkapan PT Rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Apa lah? Kita nih kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini? Iya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji itu Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin.
Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan luar apabila. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Guna mendorong kedaulatan pangan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengajak dinas terkait melakukan jemput bola anggaran dari berbagai sumber. Diharapkan potensi lahan pertanian dan perkebunan di Kepulauan Mentawai dapat dioptimalkan dengan hasil yang maksimal. PJ Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jonggoran Simanjuntak mengajak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk membangun jejaring di tingkat provinsi hingga di kementerian terkait dana alokasi khusus dan APBN maupun bekerjasama dengan NGO dan CSR. Melalui upaya jemput bola diharapkan dapat mensupport keterbatasan APBD daerah untuk membangun kedaulatan pangan sehingga pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Mentawai lebih masif, sungguh-sungguh dan tepat sasaran. Jonggoran menambahkan, kemandirian pangan adalah hal mutlak di Kepulauan Mentawai dengan kondisi geografis dan potensi lahan serta jumlah penduduk yang memadai. Hingga saat ini ketergantungan akan komoditas pangan di Kepulauan Mentawai masih besar meski memiliki lahan yang luas. Menurutnya, dengan luas lahan pertanian existing 2.000 hektar, jika dikelola dengan teknologi yang tepat seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan 8.000 ton beras di Kepulauan Mentawai. Namun, ketersediaan beras di Mentawai masih minus hingga 7.000 ton. Selanjutnya, guna mengantisipasi penyimpangan, perlu adanya pengendalian dengan kontrol terintegrasi dan evaluasi yang melibatkan dinas terkait, tenaga penyuluh, kecamatan, desa, dusun, TNI Polri, dan seluruh lapisan masyarakat.
Ditargetkan program yang dijalankan tidak menyimpang, paham akan masalah dan arah pembangunannya. Kedaulatan pangan di Mentawai itu harus mutlak. Permasalahannya kapan kita mau swasembada pangan, ya ini yang harus kita kejar. Tapi wajib, Mentawai wajib kedaulatan pangan. Wajib. Tidak boleh kita ketergantungan pangan itu. Karena kita geografisnya kepulauan. Kalau kita ketergantungan, sudah Pak. Semuanya serba sulit, serba mahal, dan serba kekurangan nanti. Padahal kita punya potensi lahan yang luas, punya penduduk yang cukup. Ya. Selain sektor pertanian, diharapkan sektor perkebunan dan peternakan mampu mendorong swasembada pangan di bumi Sikere dengan pendampingan dan pengelolaan yang tepat hingga saat pemasaran nanti. Diharapkan Mentawai ke depannya memiliki sumber pertanian yang menjadi ikon di masing-masing daerah yang dapat diperjualbelikan hingga di luar Kepulauan Mentawai, sehingga mampu mendorong ekonomi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Persatuan Sepak Bola Kota Pariaman atau Persikopa optimis dapat menumbangkan tim sepak bola perwakilan DKI Jakarta Batavia di partai puncak Piala Suratin U17 yang akan dilaksanakan besok di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Pasca menjalani perjuangan panjang, Persatuan Sepak Bola Kota Pariaman berhasil melaju ke babak final Piala Suratin U17. Sejumlah persiapan terus dimatangkan oleh pemain asuhan Alan Marta ini untuk membawa Piala Suratin U17 ke ranah Minang. Sekretaris Persikopa Idham Fadil mengatakan, menghadapi laga final, Persikopa akan turun dengan kekuatan penuh karena sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera di partai semifinal telah pulih dan siap untuk berlaga di partai puncak Piala Suratin U17. Di laga final, Persikopa akan melawan tim sepak bola dari DKI Jakarta, yakni tim sepak bola Batavia. Persikopa optimis akan memenangkan laga final dengan skor 3-0. Hal ini tidak terlepas dari dukungan para perantau yang memberi dukungan langsung saat pertandingan nantinya dan dukungan secara moral dari seluruh masyarakat Sumatera Barat. Hingga saat ini Persikopa telah berhasil mencetak 19 gol tanpa kebobolan dan hal ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa dan diharapkan bisa menjadi motivasi bagi pemain untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi ranah Minang. Dijadwalkan pertandingan laga final Persikopa melawan Batavia akan dilaksanakan di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu 3 Februari 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk mengetahui seperti apa persiapan dari tim Persikopa saat jelang laga final Piala Suratin U17, kita telah terhubung dengan Pak Roberia yang juga merupakan PJ Wali Kota Pariaman. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Roberia. Waalaikumsalam, selamat sore yang cerah. Ya, selamat sore Pak. Pertama-tama Bapak, saya mengucapkan selamat atas Persikopa yang dapat melaju dan lolos ke babak final Suratin U17 ini Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat doa seluruh orang Minangkabau, Sumatera Barat, khususnya Pariaman, dan dari pagi sekolah-sekolah SD, SMP, SMA sudah berdoakan juga banyak hal termasuk untuk juaranya Sumatera Barat, Minangkabau, Persikopa, Pariaman. Baik, amin ya rabbal alamin. Dan Pak Roberia, ini seperti apa persiapan yang sudah disiapkan dari tim Persikopa sendiri jelang final nanti, Pak Roberia? Layaknya sebuah pertandingan kompetensi, tentu adu strategi, adu fisik, adu mental, dan kita tidak lupa bahwasanya semua tentu atas izin dan kuasa Allah juga. Kita berdoa juga seperti kita, semoga semakin banyak masyarakat Minang yang mendoakan, mendukung, yakin kita akan torehkan tinta emas berlian untuk jayanya Minangkabau, Sumatera Barat. Amin. Amin, baik Pak. Lalu dari persiapan strategi, lalu persiapan untuk para pemain seperti apa yang harus disiapkan Pak, baik fisik maupun mentalnya Pak Roberia? Ya, saat ini seperti biasa sore hari para pemain dan jajaran pelatih masih menggembleng para pemain. Tentu juga nanti secara mentalitas kita akan kuatkan semua hal ini, tinggal selangkah lagi. Tentu dengan dukungan dan yakinlah itu. Kita juga sangat mengharapkan kuasa, rahmat, dan limpahan karunia Allah selalu bagi Persikopa, Pariaman, Sumatera Barat, Minangkabau. Amin. Baik Pak, lalu seberapa optimis tadi Persikopa ini dapat bisa membawa pulang Piala Suratin U17 ini Pak?
Kalau optimis, kita wajib optimis. Orang Minang, orang hebat, percayalah. Proklamator juga salah satunya dari Minangkabau. Jadi kita harus yakin, optimis, dan melihat strategi dari pelatih dan semangat juang anak-anak muda Minangkabau, sungguh terharu. Dan kalau melihat gol semifinal dalam kondisi yang mereka yang luar biasa, cobaan ujian mereka hadapi di babak perempat final, tapi mereka bisa tunjukkan dengan tendangan yang maramang. Jadi kalau saya lihat langsung tuh tendangan gol semifinal tuh maramang. Luar biasa, terharu. Semoga seluruh masyarakat yang melihat, mendengarkan, dan juga ingin Minangkabau mengudara terus, jaya terus, kita doakan. Ini adalah kesempatan kita. Kami optimis, pemain optimis, pelatih optimis. Orang Minang yakin juga optimis. Baik, Pak. Bismillah. Baik, Pak. Lalu untuk kesulitan dan kendala-kendala apa saja nih yang harus kita mitigasi dan harus kita berikan solusi untuk para pemain kita nih, Pak? Alhamdulillah dukungan mengalir terus. Yang semula hanya sedikit kendala finansial, tapi saat ini sungguh suatu karunia, semakin banyak yang membantu, dan dari APBD juga sudah cair juga. Sekarang kita fokus kepada strategi, mental, dan tentu kita kuatkan bagi pemain-pemain dan pelatih ini. Strategi berjalan, umpan-umpan akurat, dan tentu juga kita berharap sekali tajamnya striker maupun winger ataupun kuatnya pertahanan pemain kita, anak-anak muda yang hebat. Masa depan mereka sungguh akan semakin nyata sukses ke depannya. Dan kita berharap pemain juga akan dilirik menjadi pemain tim nasional Garuda di dadaku. Amin. Insya Allah. Amin. 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 Pak, terakhir Pak Robedia, ini harapan kedepannya untuk Persikopa dan masyarakat Minangkabau nih Pak. Untuk menyaksikan Persikopa ini bagaimana harapan kedepannya Pak? Harapan kita tentu dengan juaranya Persikopa, juaranya orang Minang, juaranya Sumatera Barat, kita berharap semakin banyak akan berganti terus pemain-pemain hebat dan pelatih hebat kita juga dari Minang. Sudah lama di Indonesia, bahkan mendunia, Coach Indra. Semoga beliau juga bisa melihat, menyaksikan kehebatan bakat-bakat talenta muda Minangkabau. Dan dengan prestasi ini, dengan ke final, tentu kita akan semakin perbanyak lapangan sepak bola. Mohon doa masyarakat semuanya. Kita akan juga perbaiki Gorawang. Semoga juga bisa kita segera lakukan hal-hal yang bersama dengan DPRD untuk mengalokasikan anggaran perbaikan Gorawang. Dan jika ada investor yang berminat, tentu juga ada kolam renang di sana, bisa dimanfaatkan juga, atau hal yang baik seperti layaknya lapangan sepak bola Sekapa Timur. Luar biasa lapangan sepak bola, bisa standar pertandingan PSSI dengan dana desa. Dan semakin banyak lapangan sepak bola, semakin banyak kesempatan untuk anak-anak muda berolahraga, mengembangkan bakatnya. Kita doakan majunya olahraga di Minangkabau. Tidak hanya sepak bola, tapi tentu kita sadari sepak bola memang populernya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Robedia atas informasi dan pernyataannya, dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak. Dan saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dalam segmen Cerdas Memilih. Saudara, KPU Kabupaten 50 Kota melakukan simulasi di tempat pemungutan suara khusus yakni di Lapas Kelas 3 Suliki. Simulasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan warga binaan sehingga nantinya dapat menggunakan hak suaranya di 14 Februari 2024. Yang alamatnya sulit. Menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, sebanyak 114 orang warga binaan permasyarakatan Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Suliki mengikuti simulasi pemilihan dan perhitungan suara yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota.
Sebanyak 114 warga binaan permasyarakatan tersebut terdiri dari pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap sebanyak 49 orang dan daftar pemilih tambahan atau DPTB sejumlah 54 orang yang disediakan pada tempat pemungutan suara khusus yang ada di Lapas Suliki. Sosialisasi pemilih dan bimbingan teknis kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS lokasi khusus untuk pemilu tahun 2024 menghadirkan para petugas dari KPU Kabupaten 50 Kota, PKK Kecamatan Panwascam Suliki, Bawaslu Kabupaten 50 Kota, dan PPS Nagari Suliki. Kegiatan ini sekaligus memberikan sosialisasi kepada warga binaan Lapas Suliki bagaimana cara mencoblos saat pemilu dan akan menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Suliki Kamesworo berharap semoga kegiatan berjalan aman dan tertib serta kondusif dan para warga binaan tidak ada yang golput sehingga dapat menyuarakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing. Dalam simulasi pemilu 2024 di Lapas Suliki, warga binaan diarahkan dan dijelaskan cara yang benar agar surat suara sah dan terhitung di 14 Februari 2024 mendatang. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, KPU Kabupaten Pasaman Barat membatalkan 2 partai politik sebagai peserta pemilu di Kabupaten Pasaman Barat. Pembatalan tersebut karena partai PKN dan Garuda tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK. 2 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Pasaman Barat dibatalkan sebagai peserta pemilu di daerah tersebut. Pembatalan itu harus dilakukan karena partai politik tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. 2 partai politik tersebut adalah PKN dan Garuda. Berdasarkan data DCT, 2 partai politik tersebut ternyata tidak memiliki calonnya di Pasaman Barat. Pasca pembatalan, saat dipastikan hanya 16 partai politik yang terdata sebagai peserta pemilu di Pasaman Barat. Komisioner KPU Pasaman Barat, Syarif Hidayatullah mengatakan, batas akhir LADK tanggal 13 bulan lalu. Hingga batas tersebut, 2 partai politik tersebut tidak menyerahkan LADK-nya. Namun beberapa partai politik yang melakukan perbaikan sudah selesai sebelum batas akhir. Sebelumnya KPU terus menjalin komunikasi dengan partai politik peserta pemilu agar memenuhi semua syarat dan ketentuan tahapan pemilu. Para penghubung terus diberikan informasi agar semua tahapan berjalan dengan lancar. Dengan 2 partai politik serta pemilu di tingkat Kabupaten Pasaman Barat yang sampai tanggal 7 Januari kemarin belum menyerahkan LADK-nya, maka secara aturan tentu ada sanksi yang kita berikan. Ada sanksi yang kita berikan melalui KPU Pasaman Barat, yaitu merupakan pembatalan, dan ini sudah kita tuangkan di surat keputusan 27 tahun 2024 tentang pembatalan peserta pemilu di tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Ada berapa parpol dan parpol apa, dan sisanya berapa nih, Pak? Dari awal partai politik peserta pemilu di tingkat Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 18 partai politik. Dengan berjalannya waktu sampai penyerahan laporan awal dana kampanye, ada 2 partai politik, yakni partai peserta pemilu kita, Partai Garuda dan juga Partai PKN. Hingga hari persiapan, pemilu di Pasaman Barat terus dimatangkan, termasuk logistik dan SDM penyelenggara. Masyarakat diharapkan hadir ke TPS dan memberikan hak suaranya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Ade Saputra, TVRI Sumatera Barat. Berdasarkan catatan Polres Kabupaten Pasaman, sebanyak 17 tempat pemungutan suara atau TPS di daerah yang dilalui garis khatulistiwa tersebut masuk dalam kategori rawan. Kerawanan tersebut akibat jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Belasan TPS tersebut tersebar di 4 kecamatan. Upaya agar pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 berjalan aman dan lancar, Polres Kabupaten Pasaman petakan bahwa sebanyak 17 TPS masuk kategori rawan. Kerawanan itu disebabkan jarak TPS yang jauh dari pusat ibu kota kecamatan sehingga akan sulit melakukan pemantauan. Menurut Kapolres Pasaman AKBP Yudo Huntoro, selain jarak yang cukup jauh, akses transportasi menuju 17 TPS itu juga cukup sulit. Bahkan 17 TPS itu berada di daerah rawan bencana, yaitu di Kecamatan Mapatunggul Selatan, Mapatunggul, Duakoto, dan Rao Utara. Sementara itu, upaya pengamanan Kapolres Pasaman juga menerjunkan sebanyak 143 personil dan akan disebar di 941 TPS yang ada di Kabupaten Pasaman. Kemudian Polres Pasaman juga mendapatkan sebanyak 30 personil yang merupakan BKO dari Polda Sumatera Barat
untuk pengamanan pesta demokrasi tahun ini. TPS yang sudah kita tentukan atau memang hasil koordinasi dengan KPU ada 941 TPS. TPS yang rawan di sini adalah TPS yang jauh, bukan TPS yang mempunyai unsur mengganggu Kamtipmas. TPS yang jauh. Di sini ada 4 kecamatan, itu Kecamatan Dua Koto, terdiri dari 5 TPS, Kecamatan Rau Utara 3 TPS, Kecamatan Mampak Tunggul 1 TPS, Kecamatan Mampak Tunggul Selatan ada 8 TPS. Ini yang saya sampaikan sebagai TPS rawan. Kapolres Pasaman berharap pemilu tahun ini berjalan lancar dan aman. Masyarakat diimbau agar selalu menjaga ketertiban dan tidak ada perpecahan karena beda pilihan. Dan hingga saat ini data Polres Pasaman tidak ada TPS yang masuk dalam kategori rawan Kamtipmas. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI, Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, guna mencegah dan menghindari dugaan pelanggaran tahapan logistik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai terus melakukan pengawasan melekat terhadap bahan logistik pemilu 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tulus Chandra Siman Khalid menuturkan dalam tahapan proses pengelolaan dan distribusi logistik memiliki potensi dan membuka ruang terjadinya pelanggaran kode etik, sehingga perlu antisipasi dan pengawasan Bawaslu beserta jajarannya. Selanjutnya, untuk melakukan pengawasan terhadap logistik, jajaran Bawaslu harus mengetahui dan mengikuti alur pergerakan logistik dari awal kedatangan hingga pendistribusian logistik ke daerah, sehingga tepat sasaran, jumlah, kualitas, dan waktu. Dalam pengelolaan, setting dan pilah logistik harus sesuai alur, daerah pemilihan, dan bebas bencana. Oleh sebab itu, distribusi logistik di Kepulauan Mentawai membutuhkan perlakuan khusus dengan tantangan geografis dan akses yang sulit ditempuh, sehingga bahan logistik tiba di TPS tanpa adanya kerusakan dan kesalahan. Selanjutnya, jika terdapat bukti pelanggaran etik dalam tahapan logistik, dapat diproses dan berujung pada hukum pidana. Barang dugaan pelanggaran tahapan logistik dapat diperoleh berdasarkan hasil pengawasan maupun laporan dari masyarakat. Selanjutnya, bukti dugaan pelanggaran tahapan logistik pemilu memerlukan penyimpanan dan penanganan yang layak dan terjamin kualitas dan kuantitasnya sehingga menjadi barang bukti atas pelanggaran tersebut ke depannya. Diharapkan Bawaslu dan jajarannya dapat terus mengawasi pergerakan logistik hingga hari H pencoblosan dan perhitungan surat suara di TPS. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, Badan Pengawasan Pemilu Umum Kota Pariaman menyebut penggantian ribuan surat suara rusak oleh Komisi Pemilihan Umum setempat terlalu lambat. Hingga saat ini masih ada penggantian surat suara yang belum sampai ke gudang logistik KPU. Padahal pemilihan umum 2024 tinggal 12 hari lagi. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pariaman, Riswam, menyebutkan pihak KPU terlalu lambat dalam penggantian surat suara rusak oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Pasalnya, saat proses sortir dan pelipatan surat suara ditemukan ribuan surat suara yang rusak, sehingga oleh KPU dilakukan pelaporan untuk penggantian. Namun sampai saat ini penggantian surat suara tersebut masih banyak yang belum sampai ke gudang logistik surat suara, terutama surat suara untuk DPR RI yang jumlahnya mencapai 1000-an lebih. Padahal pemilu serentak tahun 2024 tinggal 12 hari lagi, yakni 14 Februari. Jika penggantian surat suara rusak terlambat bisa menyebabkan pemilu akan terganggu. Karena penggantian surat suara tersebut akan kembali dilakukan proses sortir dan akan memakan waktu dan dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemilu. Kita saat ini dari hasil pengawasan masih ada surat suara di masing-masing tingkatan yang kurang dari 30. Kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan KPU dan KPU sudah mengajukan permintaan pertambahan untuk surat suara tersebut. Namun informasi terakhir kita dapatkan ternyata dari penghitungan awal yang dilakukan KPU ternyata masih ditemukan juga kekurangan. Makanya kita minta kepada KPU untuk melakukan penghitungan secara teliti lagi, secara berjenjang, sehingga ketika pendistribusian nanti di tanggal 13 yang rencananya seluruh kebutuhan logistik itu sudah terpenuhi. Sementara itu, Ketua KPU Kota Pariaman Ali Unan menyampaikan bahwa penggantian surat suara sudah dilakukan dan sampai saat ini sejumlah surat suara sudah sampai di gudang logistik KPU dan juga sudah dilakukan proses sortir dan langsung digabungkan dengan surat suara sebelumnya.
Namun masih ada satu jenis surat suara lagi yang belum sampai saat ini, yakni surat suara untuk DPR RI. Ali Unan memprediksi Sabtu esok surat suara pengganti tersebut akan sampai, sehingga bisa langsung dilakukan proses sortir. Surat suara yang rusak sudah kita proses, sudah kita rekat, dan dalam proses permintaan. Jadi ada 2 surat suara itu sudah sampai di gudang, dengan DPD, dan 3 lainnya dalam proses perjalanan, dan besok Sabtu sudah sampai di provinsi. Logistik pemilu termasuk surat suara pemilu akan didistribusikan pada 13 Februari besok, sehari sebelum dilaksanakannya pemilu. Hal tersebut dilakukan karena wilayah Kota Pariaman yang tidak terlalu luas. Pendistribusian logistik dari gudang KPU langsung ke seluruh desa dan kelurahan dengan pengawalan petugas keamanan. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI, Sumatera Barat. Bawaslu Kota Padang minta Panwascam berdayakan pengawas TPS yang sudah dilantik beberapa waktu lalu. Pemberdayaan PTPS ini dibutuhkan guna mencari berbagai informasi, terutama terkait adanya kampanye yang tidak mengantongi surat izin. Berhubung saat ini hingga 10 Februari nanti masih dalam tahapan kampanye, Bawaslu Kota Padang minta Panwascam segera memperdayakan 2.000 lebih pengawas TPS, terutama dalam mencari informasi bila adanya kampanye yang tidak mengantongi surat izin. Dengan diperdayakannya PTPS diharapkan informasi dapat lebih cepat diperoleh, sehingga potensi pelanggaran pada masa kampanye ini lebih cepat terdeteksi. Di samping itu, seluruh pengawas TPS diminta mampu memahami aturan-aturan kepemiluan, sehingga saat adanya pelanggaran, pengawas TPS dapat memberikan pemahaman terkait pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Selain itu, Bawaslu Kota Padang juga meminta pengawas TPS untuk menjaga netralitas dan integritas dengan cerdas dalam bersosial media, agar selama proses pemilu berlangsung dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Nah, karena sudah terbentuknya PTPS, kita sudah melibatkan para PTPS dan menghimbau melalui Panwascam agar PTPS itu diberdayakan mencari informasi baik terkait nanti ada kerumunan atau keramaian di TPS masing-masing. Jadi artinya informasi yang kita dapatkan itu lebih cepat ketika mereka PTPS sudah diberdayakan untuk menjadi informasi. Nah, ketika sudah masuk informasi ke Panwascam atau PKD, maka kita akan melakukan pengawasan melekat terkait kampanye-kampanye yang tidak ber-STTP. Bawaslu Kota Padang menghimbau seluruh peserta pemilu dan masyarakat Kota Padang agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan umum berlangsung, tanpa dinodai oleh unsur-unsur keberpihakan, sehingga pelaksana pemilu di Kota Padang dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai harapan. Nurul Kalbi, Arfiandi, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang akan terus melakukan upaya jemput bola layanan perekaman EKTP hingga H-1 pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini bertujuan agar pemilih pemula memenuhi persyaratan dokumen untuk menyalurkan hak suaranya di pemilu serentak 2024. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024, Disduk Capil Kota Padang terus berupaya untuk melakukan percepatan perekaman bagi pemilih pemula. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Kota Padang Syafrida mengatakan, Disduk Capil Kota Padang telah melakukan perekaman IKTP dengan sistem jemput bola ke sejumlah sekolah di Kota Padang. Tercatat hingga saat ini Disduk Capil telah memfasilitasi perekaman IKTP ke 30 sekolah di Kota Padang dengan jumlah sekitar 4.000 pemilih pemula. Ditargetkan upaya jemput bola perekaman IKTP dapat dilakukan minimal 1 sekolah per hari hingga 1 hari sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Selain upaya jemput bola, Disduk Capil Padang juga membuka layanan di hari Sabtu Minggu sehingga membuka peluang bagi siswa-siswi sekolah menengah atas sederajat untuk melakukan perekaman IKTP secara mandiri ke kantor Disduk Capil Kota Padang. Safrida menghimbau kepada seluruh pemilih pemula yang memenuhi syarat sebagai pemilih di pemilu 2024 mendatang agar segera melakukan perekaman IKTP sehingga dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu mendatang. Ya, kami dari Disduk Capil Kota Padang dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 2024, kita melakukan kiat-kiat perekaman. Kita langsung terjun ke sekolah, kita tinjau sekolah masing-masing bersekolah. Kita punya target 1 hari 1 sekolah kita lakukan perekaman bagi anak-anak pemilih pemula. Dan untuk ke depan kita juga sudah punya schedule untuk melakukan perekaman ke sekolah yang belum kita kunjungi. So, sampai saat sekarang kita sudah mengunjungi sekolah sebanyak 30 sekolah. Dari 30 sekolah itu sudah kita rekam anak-anak lebih kurang 4.000 anak siswa untuk kita lakukan perekaman.
Sementara itu, Disduk Capil Padang memastikan akan tetap membuka layanan perekaman IKTP hingga hari pemungutan suara, yakni tanggal 14 Februari 2024. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tentang petani Kota Solo menerapkan pertanian terintegrasi, aquaponik dan magot. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kita untuk Indonesia menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat negara Indonesia Juara. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nimpa kita sekali dah ambo. Cincin senting puluh yunda. Wih, sebenarnya santing ko. Iya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang aku yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo agia asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ayo kita nyoblos. Rabu, 14 Februari 2024. Hidupkan demokrasi dengan suaramu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya,
jernih suaranya dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah petani di Kayu Aro, Nagari Batangbarus melakukan sistem pertanian integrasi. Sistem tersebut sangat efisien dan memudahkan petani. Hasil yang diperoleh pun sangat baik dan berkualitas. Kelompok petani di Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo melakukan pertanian integrasi, yaitu pola pertanian yang saling mendukung antara satu komoditi dengan komoditi lainnya. Salah satunya petani dari kaum ibu-ibu yang berada di Jorong Kayu Aro, yaitu Ira Madanita. Dengan memanfaatkan sebidang tanah yang tidak terlalu luas, ia menjalankan pertanian integrasi di mana melakukan penanaman sayur dengan cara aquaponik. Kemudian di sampingnya ada pengembangan magot, di bawahnya ada kolam ikan dan buangan air kolam ikannya juga menjadi pupuk untuk tanaman sekitar. Diketahui keuntungan pertanian integrasi ini dapat menekan biaya produksi semaksimal mungkin karena memanfaatkan komoditi lainnya yang ditanam atau dikelola secara bersamaan dalam satu lahan petani. Ira Madanita mengatakan ia telah 2 kali panen dan hasilnya cukup baik. Sampai sejauh ini juga tidak ada kendala yang berarti. Selain itu dijelaskan sistem pertanian integritas ini sangat efisien dan memudahkan petani. Hasil yang diperoleh pun sangat baik dan berkualitas. Selain itu sayuran yang dihasilkan juga lebih mahal di pasaran karena merupakan tanaman organik. Kami sangat ingin sekali untuk belajar dari dulunya kan. Sekarang langsung diwujudkan, seakan dulunya mimpi sekarang udah jadi kenyataan gitu kan. Jadi kami sudah mencoba dan ternyata ini sangat-sangat efisien sekali dan sangat membantu sekali. Kita tidak perlu lagi melakukan penyiangan kalau biasanya kan. Kalau ini udah langsung dia udah bagus di atas kolam kan. Yang sayurnya, yang ikannya juga bisa besar di bawah kan. Sambil kita ngasih makan ikan, kita juga sudah sama seperti ngasih pupuk untuk sayurnya gitu. Yang airnya sirkulasinya berputar di sana dan pokoknya mantap banget. Sementara itu, petani di Jorong Kayu Aro, Kabupaten Solo mengakui bahwa konsep dari pertanian integritas ini merupakan solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi lingkungan. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, bunga bangkai tumbuh di halaman rumah warga di Jorong Koto Tanga, Nagari Lubuak Batingko, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Bunga yang kini mencapai tinggi 50 cm itu menjadi tontonan warga. Dan mengantisipasi rusaknya bunga yang terbilang langka tersebut, warga memasang jaring di sekitar tanaman. Tumbuhnya bunga bangkai di halaman rumah warga di Kabupaten 50 Kota menjadi tontonan puluhan warga sekitar serta warga dari berbagai tempat lainnya di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Bunga bangkai tersebut menjadi perhatian warga. Mengantisipasi rusaknya bunga yang saat ini mencapai tinggi sekitar 50 cm tersebut, pemilik rumah bernama Era Gusni memasang jaring di sekitar bunga berwarna ungu tua itu. Menurut Era, bunga bangkai tersebut secara tidak sengaja ditemukan oleh anak perempuannya yang hendak membersihkan halaman rumah bagian samping. Karena merasa janggal dengan bentuk bunga yang awalnya menyerupai es krim tersebut, Aisyah melaporkan penemuan bunga tersebut kepada orang tuanya. Sama seperti sang putri, Era Gusni awalnya juga tidak mengetahui bahwa bunga tersebut adalah bunga bangkai. Wanita yang membuka usaha laundry tersebut menduga hal tersebut adalah tanaman jenis porang. Oh, kayak es krim, warna coklat kan? Sore-sore kayak waktu maghrib. Waktu maghrib, saya lihat, apa ini dia? Aku lihat kan, ngeri saya lihatnya kan. Tuh bilang sama adik, kan ada batang porang namanya kan? Itu bunga porang tuh, dan adik. Indah nah aja kan, kira apa nih? Era juga menyebutkan adanya penemuan bunga bangkai tersebut dengan cepat menyebar, sehingga dengan cepat banyak warga berdatangan untuk melihat dari dekat bunga yang terbilang langka tersebut. Untuk antisipasi bunga rusak, Era memasang jaring di dekat bunga bangkai yang mengeluarkan bau busuk tersebut. Dari pantauan di lokasi penemuan bunga tersebut, puluhan warga dari berbagai tempat berdatangan untuk melihatnya dari dekat. Bunga tersebut juga mulai mengeluarkan bau tak sedap, sehingga warga yang datang terpaksa menutup hidung. Selain itu, lalat juga terlihat berterbangan di bagian atas bunga bangkai. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas.
Saudara, truk yang membawa paket sembako terperosok ke jurang di kawasan Liku 9, Bengkulu Tengah. Truk lepas kendali akibat remblong. Truk membawa paket sembako dari Sumatera Selatan terperosok di jurang Liku 9, Bengkulu Tengah, tepatnya kilometer 42. Sopir truk Sukarlis Hidayat mengaku kecelakaan tunggal tujuan kota Bengkulu terjadi lantaran remblong. Saat menikung di jalan berbelok, truk lepas kendali hingga mengakibatkan truk menabrak pembatas hingga akhirnya masuk ke jurang. Tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut. Hilang rem, Pak. Losnya nih? Iya, tiba-tiba hilang di situ kan. Kenalan itu. Aku kan dari tebing situ ada mobil tronton lewat. Ya aku ngalah dulu di pojok kan. Sudah ngalah, aku goyor gigi di sini. Nah pas di turunan terakhir tikungan ini hilang remnya. Kanit Lantas Polres Bengkulu Tengah Ibda Haryono menuturkan kecelakaan kerap terjadi di kawasan Liku 9, terutama disebabkan faktor cuaca yang mengakibatkan longsor serta pohon tumbang. Akibat kecelakaan, truk rencananya dievakuasi menggunakan kren dan sembako dialihkan dengan kendaraan lainnya. Yaitu laka-laka tunggal, yaitu satu unit truk lohan yang tujuan ke Bengkulu dengan membawa sembako barang-barang dari perusahaan Unilever. Jadi untuk saat ini kami masih mengamankan baik kendaraan dan berikut barang muatannya karena barang-barang muatannya ini berupa sembako. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irwan, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, perbaikan jembatan dari sebelumnya jembatan gantung menjadi permanen merupakan salah satu usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2024. Perubahan jembatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Salah satu jembatan yang mendapat usulan perbaikan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah yakni Jembatan Gantung Taba Pasmah, Kecamatan Talang 4. Menghubungkan dua kecamatan yakni Talang 4 dan Pondok Kubang serta kecamatan lain. Jembatan ini sudah dibangun selama 20 tahun. Kepala Desa Taba Pasmah, Busari menuturkan, jembatan tak setiap tahunnya mendapat perbaikan. Karenanya ia berharap jembatan dapat segera menjadi permanen sehingga berdampak bagi ekonomi masyarakat. Untuk usulan ke pemerintah kabupaten adalah pembangunan jembatan gantung untuk direalisasi menjadi jembatan permanen. Dengan harapan supaya masyarakat itu termasuk di seberang sana kan banyak dikatakan penghasilan perkebunan. Jadi dengan adanya dibangunnya jembatan permanen tersebut, pertama jalan jembatan agak luas, yang kedua memang resiko-resiko daripada masyarakat yang lewat di sana berkemungkinan agak kecil. Di Kecamatan Talang 4 sendiri masih ada satu jembatan lain yakni Jembatan Kembang Seri. Pemerintah desa mengusulkan sejumlah perbaikan yakni jalan dan jembatan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, Kabupaten Aceh Besar menjadi tuan rumah pelaksanaan 5 dari 31 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional 2024. Pembangunan sarana maupun prasarana pendukung pada kelima cabang olahraga di kabupaten ini diharapkan selesai tepat waktu. Perbuktian Gampong Lam Tanjung, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar ini menjadi tempat pelaksanaan pertandingan para layang, salah satu dari 5 cabang olahraga yang digelar di Aceh Besar. Adapun 4 cabang olahraga lainnya yakni dayung, terjun payung, selancar, dan cabang olahraga kurash akan digelar di Kecamatan Cotgli, Belang Bintang, Hloknga, dan Kecamatan Kota Janto. Meski belum terlihat signifikan, beberapa sarana seperti penerangan menuju lokasi telah dipersiapkan. Tersediaannya lokasi bagi pelaksanaan beberapa kategori seperti cross country dan kelas akurasi menjadi alasan pemilihan perbuktian di Gampong Lam Tanjung ini sebagai lokasi pertandingan cabur para layang. Ketua KONI Aceh Besar mengatakan pembangunan infrastruktur jalan menuju lokasi ini menjadi fasilitas yang mendesak dan harus diperhatikan pemerintah. Langkah ini menyusul adanya wacana tes event yang akan dilakukan sebelum pertandingan para layang.
Yang paling perlu diperhatikan itu akses jalan segera dibangun. Karena kalau lambat dibangun akses jalan, takutnya nanti kita molor musim hujan, macam-macam. Pada sampun nanti mungkin nggak selesai. Kalau dari cabur sendiri, segala sesuatu persiapan udah kita siapkan. Memang kita bukan menyiapkan lapangannya, tapi tempatnya. Kalau anggaran itu dari pemerintah. Dan kabarnya saya dengar, itu dari pihak yang membangun venue sedang melakukan tender. Muhyiddin menambahkan sesuai survei untuk cabur terjun payung akan dilaksanakan di Lanut Sultan Iskandar Muda. Sedangkan cabang dayung digelar di Waduk Keliling serta selancar di kawasan wisata pantai Loknga. Sementara perhelatan cabur kuras akan dilaksanakan di Komplek Janto Sport Center. Sejumlah pembangunan fasilitas bagi keempat cabur ini juga akan dilakukan di masing-masing lokasi yang kini tengah dalam proses tender. Pelaksananya diharapkan dapat segera dilakukan sehingga dapat selesai sesuai target atau Juli mendatang. Dari Aceh Besar, demikian laporan Arman Konadi, TVRI melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Breisha Isa. Dan saya M. Oscar Surya Yoga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.